Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani organik dimanapun Anda berada. Hari ini kami bersama tim LSO Innovis sama Bang Rizky ingin melakukan audit surveillance sertifikasi organik di kelompok tani Sumber Makmur, Desa Kota Raya Selatan, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Saksikan terus video kami untuk mensertifikasi atau mengaudit lahan petani organik. Terima kasih. Sampai ketemu di lahan organik. Yes. Halo sahabat tani organik, sahabat Pornas dimanapun berada. Hari ini kami melakukan pendampingan Inspektor LSO Innovis dalam rangka mengaudit lahan organik milik Bapak Suroso di kelompok tani Sumber Makmur, Desa Kota Raya Selatan, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Motong. Kita lihat inspektor sedang melakukan wawancara sekaligus juga mengaudit lahannya di lahan petani milik Pak Suroso, teman-teman. Nah, hal yang dilakukan adalah melakukan inspeksi terhadap bak filter yang ada di lahan. Nah, ini bak filternya. Ini ada eceng gondok, teman-teman, sebagai filterisasi air yang ini merupakan standar dari SNI 6729 tahun 2016 tentang sistem pertanian organik, teman-teman. Nah, selain itu juga kami juga didampingi oleh dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah sebagai fasilitator pertanian organik, teman-teman. Nah, beliau sedang melakukan inspeksi, ini sedang melakukan inspeksi ke beberapa titik di lahan pertanian organik, di lahan organik, teman-teman. Nah, di sana kita melihat batas antara lahan organik dan non-organik. Jadi memang kerjanya inspektor ini luas biasa, teman-teman. Inspektor ini melihat kira-kira apa yang melihat titik minimal kontaminasi silang antara lahan organik dan non-organik. Nah, kalau itu terjadi di lapangan, kalau itu ada, maka ini dikategorikan temuan, teman-teman. Nah, temuan ini harus diperbaiki segera agar tidak mengganggu sistem pertanian organik yang sudah diterapkan di kelompok tani ini, teman-teman. Makanya di setiap kelompok tani itu ada namanya dokumen. Nah, dokumen itu juga yang dilihat oleh inspektor, sehingga berdasarkan dokumen itu inspektor ini berjalan untuk menginspeksi lahan organiknya, teman-teman. Nah, ini kita lihat batas ruang, batas lahan organik dan non-organik. Ini juga terus dipantau oleh kami dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk pembinaannya. Nanti di sini kita lagi akan berjalan ke batas berikutnya, teman-teman. Nah, ini bayangkan. Jadi ini luasannya kurang lebih setengah hektar, teman-teman. Hampir lewat setengah hektar. Ini luasannya ini sekitar 0,75 hektar, teman-teman. Ini luar biasa. Ini inspeksinya ya begini saja, teman-teman. Ini harus dilihat satu persatu batas-batasnya, dia berbatasan dengan apa sesuai dengan yang diajukan oleh kelompok. Nah, di sini inspeksi melihat peta lahannya, teman-teman. Peta lahan. Kemudian peta lahan ini penting untuk sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat organik. Berdasarkan peta lahan ini
inspektor bisa melihat di mana-mana saja lahan-lahan organik itu berada, dan setiap lahan itu pengelolaannya itu secara organik atau non-organik. Semua dilihat teman-teman, dari hulu sampai hilir. Semua dilihat. Kita lihat ini sampai di sana lagi, prosesnya begitu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tempat pengolahan gabah teman-teman, atau yang disebut dengan RMU, Rice Milling Unit, atau bahasa Indonesianya tepatnya adalah gilingan padi, tempat penggilingan padi. Nah, di sini juga kami melihat teman-teman, inspektor ingin melihat gabah yang tadinya sudah dipanen sebelumnya itu digilingnya di mana. Nah, inspektor juga melihat titik kontaminasi silang antara beras non organik dengan organik. Nah, seperti apa pengelolaannya di lahan gilingan padinya teman-teman. Nah, ini lahan gilingan padi ini merupakan pribadi, tetapi di standar internal itu diterapkan apabila mengelola beras organik, maka harus ada treatment yang dilakukan. Di penggilingannya, yaitu mesin gilingan padi ini dicuci dengan beras organik sekarung, 1 karung teman-teman, kurang lebih 20 kiloan. Nah, gitu, kurang lebih 20 kiloan. Nah, ini kita lihat kondisinya di penggilingan. Ini gilingan, kita lihat ini gilingan padinya, dan itu gabah organiknya itu yang sedang diinspeksi oleh inspektor Inofis. Nah, ini juga kita lihat untuk berasnya itu memang dipisahkan dengan beras yang non organik. Itu dipisahkan dan ditutup sendiri agar menghindari kontaminasi silang antara gabah yang non organik dengan gabah yang organik. Nah, cara penggilingannya pun berbeda, itu memakai treatment, yaitu 20 kilo beras itu digiling untuk pencucian, setelah itu baru masuk beras organik teman-teman. Nah, seperti ini kondisi gilingannya. Cuma pada saat kami mengunjungi memang belum ada. Kemudian kami inspeksi lagi ke pembuatan pestisida nabatinya teman-teman. Pestisida nabatinya ini juga kami melakukan inspeksi bagaimana petani membuat pestisida nabati untuk penanganan hama dan penyakit tanaman. Ini kita lihat, ini campurannya banyak sekali teman, ada bawang putih, ada tembakau, ya kan, ada pepaya dan lain-lain. Ini dicampur kemudian difermentasi, kemudian hasilnya ini disemprotkan ke lahan pertanian organik, nah, untuk penanganan hamanya teman-teman. Nah, ini luar biasa inspeksinya, ini dari hulu sampai hilir teman-teman, sampai betul-betul meyakinkan inspektor LSO Inofis ini bahwa petani ini atau kelompok tani ini betul-betul masih konsisten menerapkan sistem pertanian organik sesuai dengan SNI 6729 tahun 2016 teman-teman. Nah, setelah dari sini kita pembacaan hasil temuan teman-teman. Jadi ada beberapa temuan, inspektor membacakan beberapa temuan yang terjadi di lapangan, termasuk memeriksa pupuk-pupuk yang digunakan. Nah, di sini kita lihat di atas meja itu teman-teman ada beberapa pupuk teman-teman yang sudah tentunya yang ini diinspeksi juga oleh inspektor, apakah produk yang digunakan oleh petani ini sudah bersertifikat organik atau belum teman-teman. Nah, kita lihat ada beberapa yang macam penggunaan produk ini, ada yang ditemukan
yang sudah bersertifikat organik, ada juga yang tidak bersertifikat organik. Makanya ini juga inspektor juga melakukan temuan ini. Nah, setelah itu baru pembacaan temuan. Oke teman-teman.